Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kuliah online bersama Andri Hermawan. Oke, kita akan bahas kali ini tentang salah satu metode untuk melakukan pengendalian di suatu produksi, atau ini adalah menggunakan project management. Kalau project management biasanya alat tools untuk digunakan proses produksi kalau si produknya tidak bergerak, artinya kayak bikin pesawat terbang, bikin kapal laut, itu kan si barangnya adalah terlalu besar sehingga dia yang datang ke tempat produknya adalah justru mesinnya, orangnya, tenaganya, bahan baku itu datang. Dan kemudian lanjut. Jadi project management itu adalah suatu sistem perencanaan dan pengendalian pekerjaan yang tidak bersifat rutin. Jadi ada waktu dari mulai sampai akhirnya dengan waktu yang tertentu tentunya ya. Contoh proyek pembangunan tol, proyek survei, proyek sosialisasi, proyek konsultasi dan lain-lain. Nah, langkah-langkahnya adalah menyusun dan mendefinisikan proyek, terus perencanaan proyek, kode pelaksanaan proyek, baru menyelesaikan dan evaluasi proyek. Nah, parameter dari proyek itu sendiri adalah ada 3 hal. Pertama, kualitas, biaya, dan waktu. Kalau kualitas terhadap spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian awal, kalau biaya terhadap anggaran, kalau waktu terhadap jadwal. Nah, peralatan dan teknik manajemen proyek ini ada 2. Pertama adalah PERT. Ya, PERT itu Program Evaluation, R-nya itu apa ya? Program Evaluation Review Teknik. Nah, ini chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Itu nanti saya akan jelaskan detailnya. Kemudian yang kedua adalah Gantt chart, adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Jadi tiap batang diberikan nama dan memiliki setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri dan pusat horizontalnya adalah garis waktu kalender. Nanti akan jelaskan lagi mengenai apa yang disebut dengan Gantt chart. Oke, ini salah satu contoh dari Gantt chart ya. Jadi nanti ada pertama mulai, ini ada kapan mulainya dan sebagainya. Ini kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ini ada contoh Gantt chart yang berbentuk semacam kalender ini, jam kegiatannya apa, mulainya kapan dan sebagainya. Nah, ini sama juga menggunakan aplikasi ya, Microsoft Project. Ini juga sama. Nah, ini kira-kira artinya dari kalau dalam pengelolaan proyek ini biasanya mulai dari pimpinan atau pemilik owner project, baru project assignment, negotiation scope kerjaannya apa, kemudian baru bentuklah tim project team, itu baru dibagi-bagi pekerjaannya ya. Oke, kita akan strategi perencanaan project adalah joint project planning atau JPP. Itu perencanaan proyek gabungan, adalah strategi tempat semua stakeholder dalam proyek, para pemilik, pengguna, analisis dan desain dan pengembangan sistem, berpartisipasi dalam seminar manajemen proyek selama 1-3 hari, dan hasilnya adalah konsensus lingkup, jadwal, sumber daya, anggaran. Kemudian nanti seminar atau pertemuan selanjutnya mungkin diperlukan untuk menyesuaikan dengan lingkup anggaran dan jadwal. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat. Nah, ini CPM, Critical Path Method. Jadi nanti ada satu buletan ini, itu menandakan nanti di tengahnya bagi 2, terus nanti di yang sebelah kanan bagi 2 dibagi 2 lagi ya, di sini. Jadi nomor 1 ini yang depan ini adalah merupakan nomor titik mulai pekerjaan. Ini nomor titik
kedua. Nah, jadi kalau kegiatannya ada di tengah ini, antara dua ini ya. Misalnya aktivitas AA, terus ini adalah lama kegiatan aktivitasnya. Nah, ini mulainya dari 0 sampai, karena ini 5 waktu, berarti 0 tambah 5, jadi di sininya 5. 5 ini merupakan waktu maju kumulatif terlama. Jadi nanti akan jelaskan kenapa terlama. Jadi misalnya kegiatannya ini kan dari mulai 0, kemudian ada kegiatan 5 hari, jadilah di sini titik keduanya adalah 5. Nah, begitu pula ini yang kegiatan B lamanya 2, berarti yang di atas ini kita lihat atas dulu. Kalau 2 berarti dia titik waktu maju kumulatif terlamanya adalah 2. Nah, kemudian setelah itu baru dilanjutkan kegiatan berikutnya, kegiatan C, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Tetapi nah, karena harusnya 3, nah ini juga harusnya 3 karena ini ada 2 jalur yang A sama B, C ini harus menetapkan mana. Nah, menetapkan 5 itu jalur yang paling lama. Misalnya ini kan 5 nih, 0,5. Kalau ini berarti 2 ditambah 1 jadi 3. 3 sama 5 yang lebih lama mana? 5, berarti taruhlah 5 di sini. Nah, begitu pula yang waktu yang nomor bawah itu adalah waktu mundur kumulatif tercepat. Nah, artinya gini, kalau ini misalkan ini adalah kegiatan terakhir dari ujung kegiatan segitiga ini, berarti di sini adalah 5. Nah, taruhlah 5 di sini. 5 dikurangi 5 karena dia mundur, sekarang mulai mundur, 5 kurangi 5 0. Nah, jalur yang ke bawahnya ke C sama B adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Tetapi dibandingkan 2 dengan 0 dari 5 kurangi 5 ini, yang paling cepat adalah 0. Karena yang paling kecil yang kan kita pilih, berarti di sini 0. Itu kira-kira menjadi metode dalam membuat sebuah critical path method. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam diagram path atau diagram Gantt chart, tentunya kegiatan A tadi ini adalah kegiatan A kan 5 hari misalnya. Balik lagi, kegiatan 5 hari, kegiatan B nya adalah 2 hari ya. Ini kegiatan B 2 hari, kegiatan C nya 1. Tetapi artinya kegiatan ini berjalan, B setelah itu lanjut C, masih ada jeda waktu. Nah, kan ini harusnya berarti dia kegiatan B dan C tidak boleh melebihi dari setelah di antara 5 hari ini. Baru dilanjutkan kegiatan D. Kegiatan D ini. Nah, selanjutnya ada kegiatan D kan. Nah, jadi kalau kegiatan artinya ada jeda waktu, dia bisa maju mundur seperti ini. Bisa saja dilakukan kerjanya mulai dari sini ya. Nah, begitu pula dengan kalau kita mengerjakan dengan ada yang disebut dengan kegiatan dummy. Dummy itu sebenarnya tidak ada kegiatan, tetapi seolah-olah ada kegiatan. Contoh kasusnya seperti ini. Ini gambarnya, misalnya 5, ini B, tapi B nanti lanjut ke C. Cuman B ini, kegiatan B ini tidak boleh melebihi, tidak boleh melewati dari setelah titik 2 atau sebelum dilakukan kegiatan A selesai. Makanya ditarik ada tarik titik-titik disebut kegiatan dummy. Ini contoh kasusnya. Setelah itu dari kegiatan B terus ke C kan. Contoh. Ini contoh dari kegiatan A 5, kemudian kegiatan B nya adalah 2, sama seperti ini 2, nggak berubah. Cuman kegiatan C nya itu bisa dilakukan tergantung dari kegiatan B ini tidak boleh melebihi dari yang kelima ini. Nah, karena ini dummy 5, berarti dia
kegiatan 2 ini nggak boleh melebihi dari melewati antara 5 hari ini gitu, yang ini ya. Nah, jadi baru kegiatan C bisa dilakukan setelah hari ke-5, berarti hari ke-6 nya baru bisa kerja. Baru kegiatan D. Nah, kegiatan D ini juga kegiatan D setelah A kan. Nah, oke. Jadi bentuknya, jadi dia bisa dilakukan digeser-geser kegiatan B-nya antara 1 dan 5 ini. Atau bisa juga kegiatan C ini ditarik ke sini, ke hari ke-3, tetapi ini harus mundur juga ke sebelah sini, ke kanan ya. Kalau dia tarik ke sana berarti karena ini ketergantungan antara B itu setelah C, berarti C nya harus ke belah kanan, baru kegiatan D. Nah, ini contoh kegiatan selanjutnya. Nanti akan kita lanjutkan lagi ke video berikutnya.